Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan dengan NIM 2010-2023. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Trilogi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi guna menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah visi dan misi dalam kehidupan. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah pengertian visi, yang kedua pentingnya memiliki visi, yang ketiga cara meneguhkan dan mencapai visi, yang keempat pengertian misi, yang kelima hubungan visi, misi, dan ketercapaian kesuksesan, yang keenam apabila visi dan misi tak sejalan, dan yang terakhir adalah contoh visi dan misi. Apa itu visi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan apa yang tampak dalam hayal, penglihatan atau pengamatan. Lalu menurut Indra Karalesa pada tahun 2007, visi adalah refleksi keyakinan-keyakinan dan asumsi-asumsi dasar tentang segala hal, tentang kemanusiaan, ilmu dan teknologi, ekonomi, politik, seni budaya, dan etika. Lalu menurut Aditya pada tahun 2010, visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa visi adalah gambaran besar, tujuan utama, dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi, atau organisasi di masa yang akan datang. Pentingnya memiliki visi. Yang pertama adalah serius dalam memenuhi kewajiban dalam hal apapun. Kewajiban di sini berarti bahwa kewajiban yang kita bebankan pada masing-masing diri kita demi meraih visi yang kita punya. Tidak peduli berapa rumitnya jalan menuju ke sana, kita harus terus maju dan meraih visi tersebut. Yang kedua adalah tidak mudah putus asa. Poin penting mengapa kita harus mempunyai visi adalah agar kita tidak mudah putus asa. Daripada kita bersedih dalam kegagalan, lebih baik kita bangkit dan fokus pada visi kita. Lalu yang ketiga adalah siap menghadapi ketidaknyamanan. Dengan visi yang besar, kita selalu optimis menaklukkan ketidaknyamanan demi ketidaknyamanan yang muncul. Karena visi yang benar adalah visi yang tidak akan membuat kita berhenti atau kembali ke tempat semula. Lalu yang keempat adalah menumbuhkan karakter yang positif. Kejahatan maupun kebaikan selalu ada di dunia ini. Maka dari itu, pilihlah untuk menumbuhkan jiwa yang positif, karena kita akan mendapatkan hasil yang positif pula. Cara meneguhkan dan mencapai visi, yaitu dengan cara menentukan strategi operasional atau langkah efektif yang bisa mencapai visi yang telah ditentukan. Menetapkan strategi harus dengan matang, agar meminimalkan terjadinya kegagalan. Apa itu misi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Menurut Webster, Third New International Dictionary, specific task a person or group is charged. Misi merupakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang. Lalu menurut Ari Ahmad Arman, misi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan apa yang sedang dan akan dilakukan atau yang ingin dicapai dalam waktu yang dekat. Dapat disimpulkan bahwa misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Hubungan visi, misi, dan ketercapaian kesuksesan. Saya merumuskannya sebagai berikut. Visi ditambah misi sama dengan kesuksesan. Jika kita memiliki visi dan misi yang baik, maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Apabila visi dan misi tidak sejalan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi ialah pertama kekacauan, karena
kita akan merasakan kacau atau gelisah apabila visi dan misi kita tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Keadaan tersebut juga akan mengakibatkan kegagalan, karena kondisi yang kacau dapat membuat fokus kita hilang dan mengalami kegagalan. Lalu ada contoh visi dan misi. Berikut ini adalah visi dan misi dari perusahaan Gojek. Visi perusahaan Gojek yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Perusahaan Gojek juga memiliki misi. Yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Lalu yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.